Oke, selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia ingin menyampaikan terkait dengan apa sih paradigma baru dalam sistem pengelolaan limpasan hujan. Oke, jadi di sini ada dua hal yang ingin disampaikan, yaitu apa sih sebetulnya pengelolaan hujan berkelanjutan, paradigma barunya itu apa, kemudian teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan atau implementasi dari pengelolaan limpasan hujan yang berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya adalah kenapa sih kok kita membutuhkan pendekatan dalam pengelolaan limpasan hujan. Jadi ini diawali dari lingkungan alami asli, kemudian ada pembangunan kawasan, kemudian pembangunan kawasan ini menjadi tidak terkendali, dan ketika pembangunan tidak terkendali akan menimbulkan dampak. Dampaknya ini apa saja? Banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lainnya. Nah, di sini kita sebagai manusia berusaha untuk melakukan pendekatan untuk memperbaiki lingkungan. Caranya apa saja? Nah, itu ada beberapa hal, ada green infrastructure, low impact development, integrated stormwater management, dan lainnya. Nah, itu sebetulnya adalah hal yang sama. Akan tetapi yang membedakan adalah negara yang mengeluarkan jargon atau mengeluarkan ide terkait dengan green infrastructure ini. Nah, ini adalah perkembangan dunia pada pengelolaan hujan berkelanjutan. Jadi ini sebagai salah satu konsep. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita melakukan upaya pengelolaan hujan. Nah, ini yang berwawasan lingkungan. Nah, sebetulnya dengan adanya pengelolaan limpasan hujan secara berkesinambungan dan efektif ini kita dapat mengurangi dampak lingkungan yang terjadi akibat pembangunan yang impulsif tadi, pembangunan yang tidak terkendali. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu teknologi dalam green infrastructure, yaitu LID, Low Impact Development, di mana filosofinya dia adalah ada filosofi barunya memelihara fungsi antara ekosistem terestrial di daratan dengan ekosistem yang ada di air. Kemudian filosofi yang barunya adalah dia menyimpan selama mungkin air di tempat di mana kejadian itu terjadi. Kemudian prinsip-prinsipnya jadi dilakukan secara spasial, jadi mengontrol air di sumber-sumber lokasinya. Kemudian setelah itu baru didistribusikan sesuai dengan lokasi terdekat. Kemudian untuk pendekatannya, nah ini ada mencegah, menahan, menyaring, dan meresapkan. Sebetulnya inti dari keseluruhannya adalah dia fungsinya adalah sebagai konservasi sumber daya air. Nah, ini adalah pergeseran antara konvensional menuju pengelolaan hujan yang berkelanjutan. Ketika kita lihat yang di pengelolaan secara konvensional, jadi air ini ditampung dalam dua hal yang besar. Nah, kemudian tidak ada pengelolaan lain selain dari dua pengelolaan yang besar ini. Misalnya, hanya ada bendungan dengan reservoirnya. Nah, kemudian di pengelolaan hujan berkelanjutan, bendungan dan reservoir tersebut tetap ada, akan tetapi ditambahkan ada pengelolaan kecil-kecil setempat di lokasi lain di hulu dari bendungan atau reservoir tersebut. Nah, sebetulnya dengan adanya reservoir-reservoir kecil di hulu dari bendungan, itu adalah mensupport dari si fungsi bendungan itu sendiri. Karena air yang keluar dari retention kecil ini tadi, dia dapat juga untuk memperpanjang waktu konsentrasi, jadi memperlama waktu banjir, kemudian juga dia dapat memperbaiki kualitas air. Nah, ini adalah sebaran dari integrated stormwater management. Jadi sebetulnya ada beberapa kategori dari hujan yang kecil, kemudian hujan yang besar dengan ekstrim. Kemudian yang di hujan kecil, nah ini fungsinya adalah bagaimana caranya kita untuk meresapkan semuanya ke dalam tanah. Kemudian untuk large storm dan extreme storm, nah itu kemudian infrastrukturnya itu adalah yang kita kenal sebagai gray infrastructure. Sementara untuk pengelolaan yang small storm ini, dia yang masuk ke dalam low impact development green infrastructure atau teknologi-teknologi berwawasan lingkungan yang lain. Nah, ini adalah spektrum hujan dari BMKG, kemudian berdasarkan hasil analisis stasiun hujan yang ada di stasiun hujan FTUI, nah diketahui sebetulnya hampir 60% hujan yang terjadi dalam waktu 1 tahun, itu masuknya adalah kategori hujan yang ringan dan normal. Nah, sebetulnya yang lainnya baru masuk ke dalam kategori hujan lebat dan ekstrim. Kemudian teknologi pendukung apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari
kerusakan lingkungan. Nah, ini ada implementasi teknologi pengelolaan hujan berkelanjutan. Jadi di sini dia berbeda-beda untuk setiap wilayah dengan skala pengelolaannya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tata guna lahan. Tata guna lahan yang ada sudah sesuai atau belum untuk teknologi yang akan kita implementasikan. Kemudian desain tapak bangunan, kondisi topografis, dan kondisi hidrologis. Kondisi hidrologis di sini termasuk di dalamnya adalah air tanah. Jadi apakah suatu daerah tersebut berada di memiliki kondisi level air tanah yang tinggi atau rendah. Nah, di sini ada salah satu software yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kesesuaian lahan dengan teknologi green infrastructure atau teknologi pengelolaan hujan berkelanjutan. Modul ini dia dikeluarkan oleh USDA, kemudian namanya adalah BMP Siting Tools. BMP-nya itu sendiri adalah Best Management Practices. Nah, ini dibuat untuk melakukan pemilihan lokasi yang sesuai dari berbagai tipe LID. Nah, yang di sebelah kanan itu bisa dilihat tampilannya dan dia terintegrasi dengan GIS. Nah, di sini ada kriteria-kriteria penentuan teknologinya. Jadi ada berbagai macam tipe untuk green infrastructure atau teknologi untuk pengelolaan hujan berkelanjutan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah kriteria-kriteria atau boundary condition yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi tersebut. Nah, ini adalah contoh hasil plotting BMP Siting Tools yang diterapkan di kampus UI Depok. Jadi ada beberapa kita melakukan delineasi dari batas DAS untuk kampus UI, kemudian kita memasukkan tata guna lahan, kita memasukkan desain tapak bangunan, nah kemudian kita memasukkan beberapa teknologi intervensi untuk pengelolaan limpasan hujan yang berkelanjutan. Nah, dengan menggunakan BMP Siting Tools, dihasilkan bahwa untuk di UI ini dia cocok untuk teknologi apa saja. Nah, itu dikeluarkan oleh si BMP Siting Tools ini. Nah, kemudian bagaimana menghitung analisis atau efektivitas dari BMP Siting Tools ini? Nah, ini ada satu lagi tools, namanya adalah Site Evaluation Tools atau SET. Nah, dia berfungsi untuk menghitung. Jadi, berapa sih sebetulnya efektivitas dari si BMP Siting Tools yang sudah teknologi dari green infrastructure atau teknologi pengelolaan hujan berkelanjutan tadi yang sesuai di lokasi. Efektivitasnya berapa? Nah, ini adalah contoh inputnya. Jadi di situ ada general information-nya, kemudian dia membutuhkan berapa sih desain hujannya yang kita akan gunakan. Kemudian di situ sampai keluar pollutant target selection. Jadi dengan adanya teknologi ini tadi, dia bisa memperbaiki kualitas air sampai berapa banyak. Nah, kemudian ini adalah contoh antara existing dengan proposed land use yang diusulkan. Kemudian di bawah, nah itu ada dia percentage, berapa persen dia bisa menambahkan ruang terbuka di dalam suatu DAS. Di dalam set, itu juga ada komponen biaya dalam dolar, tetapi ini bisa kita konversikan. Nah, kemudian di dalamnya, jika kita ingin mengimplementasikan teknologi tersebut, berapa rupiah yang akan kita butuhkan untuk membangun suatu kawasan. Nah, itu sudah lengkap di dalam set. Jadi, setelah kita selesai dengan menghitung set, nah kita masukkan kembali ke dalam model hidrologi. Kita bisa memilih model hidrologi apapun. Misalnya, di sini kita memilih WinTR 55 untuk skala kecil, atau misalnya memilih WinTR 20 atau HEC-HMS. Nah, di sini kemudian kita dapat menghitung berapa persen reduksi yang dihasilkan dengan kita mengimplementasikan teknologi yang berwawasan lingkungan tadi. Di sini ada beberapa contoh-contoh penerapan pengelolaan hujan berkelanjutan yang ada di kampus UI. Nah, ini di lingkar utara, nah itu bisa dilihat yang di sebelah kanan, nah itu ada yang tanda centang checklist. Nah, itu adalah bentuk dari pengelolaan hujan yang berkelanjutan. Jadi sistem drainasenya dibuat terbuka seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh untuk bioretention-nya. Kemudian ini yang ada di bundaran menara air yang ada di bawah rektorat. Nah, itu dilihat ada yang tanda centang. Nah, itu ada yang masih menggunakan porous pavement. Nah, jadi masih memungkinkan air untuk masuk ke dalam tanah.
Jadi ini adalah bentuk dari infiltration trench. Nah, ini adalah bentuk aquatic buffer yang ada di Danau Kenanga. Kemudian ini yang di lingkar di RPM. Jadi ada teknologi bioretention dan vegetated swell yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini yang dibuat di Fakultas Teknik, jadi dibuat trap seperti itu. Yang ada di sebelah kiri itu adalah Departemen Teknik Sipil, Laboratorium Bahan. Letaknya ada di bawah, kemudian karena dia letaknya ada di bawah, sering mengalami genangan. Jadi dia dibuatkan kolam-kolam kecil, kemudian jadinya berundak-undak seperti itu, jadi airnya itu akan tertahan di masing kolam-kolam kecil tersebut. Kemudian baru sisanya, nah itu mengalir ke saluran yang ada di saluran drainase existing. Oke, demikian dari kami. Terima kasih, selamat siang.